Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Agustina Diviani dari SD Negeri 1 Kerabu. Saya Erika Riati dari SDN 1 Makarti Jaya. Dan saya Anis Syarifah dari SDN 2 Karangmulya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Siang Bu Anis. Selamat siang Bu Eri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu Anis. Hari ini Bu Anis akan melakukan kegiatan coaching terhadap Koci. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya di mana yang akan saya nilai, yaitu yang pertama, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pada alur tirta itu Ibu telah menjelaskan 3 komponen, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci dapat menggali ide untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian yang kedua, Ibu juga harus ingat bahwa coaching terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama yaitu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kegiatan coaching berlangsung, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Anis. Pertanyaannya seperti ini Bu Anis. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Anis. Kemudian saya lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang sekarang yang ketiga, indikator capaian dan tujuan pengembangan yang mana yang Ibu inginkan? Saya ingin Koci nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut, Bu. Oh baik, sepertinya cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Pada bagian pra-supervisi, setelah kegiatan coaching nanti ada pertanyaan pra-observasi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih Ibu Anis. Selamat siang. Iya, selamat siang Bu Eri. Assalamualaikum Bu Anis, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Divi, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Bu Divi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ada yang bisa saya bantu nih? Begini Bu, saya ingin sharing sama Ibu mengenai pembelajaran saya di kelas Bu. Baik Bu, jadi apa nih yang akan Ibu utarakan pada pagi hari ini? Kira-kira hal apa ya? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara Bu Divi meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas ya. Betul Bu. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, apa tujuan dari hal yang kita diskusikan pada hari ini? Tujuan saya dalam perbincangan kita kali ini Bu, agar saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, jadi perbincangan kita kali ini tujuannya adalah Bu Divi ingin menemukan solusi bagaimana Bu Divi meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas.
Menurut saya bagus sekali itu, Bu. Nah, adakah tujuan selain Ibu ingin mencari solusi? Ada, Bu, selain mencari solusi, saya juga berharap dari perbincangan kita ini saya dapat selalu berkolaborasi dengan Ibu, dengan teman-teman demi perubahan yang baik dalam pembelajaran saya, Bu. Baik, Bu, itu tujuan yang sangat mulia sekali. Saya sangat mengapresiasi ya, Bu ya. Kemudian, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Bu, dari skala prioritas 1 sampai 10 nih ya, kira-kira berapa pencapaian dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Jadi malu, Bu, saya kalau ditanya skala. Saya ini sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu, Bu. Jadi kalau ditanya skala yang saya capai itu baru di angka 6, Bu. Tidak apa-apa. Baik, Bu, apa yang menjadi tantangan Bu Divi dalam mencapai tujuan tersebut? Saya ini masih kesulitan dalam mengendalikan murid yang suka bicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu. Sepertinya mereka tuh kurang tertarik dengan pembelajaran saya, Bu. Jadi permasalahannya Ibu ini belum bisa mengkondisikan kelas ya. Terus anak-anak masih suka berbicara sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa mengetahui kalau mereka itu kurang tertarik dari pembelajaran yang Ibu sampaikan? Yang saya tahu, Bu, beberapa dari mereka lebih suka main di luar, Bu. Makanya mereka tuh sangat ribet sekali kalau diajak belajar di dalam kelas, Bu. Jadi di saat saya menjelaskan atau pembelajaran berlangsung, sedikit-sedikit ada aja yang izin keluar kelas, Bu. Lalu dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah mungkin jika dilakukan di luar kelas? Iya, Bu, bisa aja ya, Bu ya, karena memang untuk beberapa materi pembelajaran itu medianya di lingkungan sekitar kelas sih, Bu. Kenapa ya, Bu ya, saya kok nggak kepikiran dari dulu gitu ya. Nah, untuk murid yang kurang menyukai belajar di luar nih, Bu, menurut Ibu bagaimana? Sepertinya saya akan menyediakan media dan sumber belajar yang lainnya, Bu, misalnya artikel atau buku gitu, Bu. Oh ya. Baik, Bu, jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan nih untuk memotivasi anak-anak dalam pembelajaran? Rencana saya akan membawa mereka belajar di luar kelas, sepertinya lebih mengasihkan, Bu. Adakah hal yang bisa Bu Divi lakukan selain membawa anak-anak itu belajar di luar kelas? Ada, Bu. Saya akan memberikan pelajaran yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa-siswa tidak bosan dalam belajar. Nah, selain itu saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang jarang berbicara. Jika Ibu melakukan rencana tersebut nih ya, adakah perubahan jika Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode dan strategi yang kita bahas pada siang ini? Saya yakin itu pasti ada, Bu, karena pembelajarannya itu pasti akan lebih efektif, inovatif, menarik, Bu. Ya. Jadi Bu Divi sudah mempunyai gambaran ya strategi apa yang harus Ibu lakukan. Dan saya yakin Ibu dapat melaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan belajar yang kita inginkan. Iya, Bu, saya sudah mempunyai gambaran-gambaran yang akan saya lakukan. Kira-kira kapan nih Bu Divi bisa mengimplementasikan rencana Ibu tadi? Rencana saya, Bu, setelah perbincangan ini nanti pulang sekolah saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu, dan saya besok mulai dengan pembelajaran yang baru. Ya, Bu. Semakin cepat semakin baik ya, agar murid-murid dapat termotivasi dalam pembelajarannya, Bu ya. Dalam rencana yang Ibu lakukan nih, siapa yang berperan dalam membantu Ibu melaksanakan rencana tersebut? Dalam rencana saya, pastinya saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, tenaga
berarti semua stakeholder di sekolah harus berkolaborasi ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, dari apa yang kita bahas pada siang ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Kemudian saya juga merasa lega, bisa bercerita dan mendapatkan ide tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menyelesaikannya, Bu. Ya, semoga rencana dari tindakan yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan saya berharap ketika kita melakukan perbincangan lagi, Ibu sudah mampu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ibu, saya sangat berterima kasih nih, Ibu sudah mau mendengarkan dan memunculkan ide-ide saya sehingga saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi saya terima kasih ya Bu atas waktu luang yang Ibu berikan untuk saya untuk mendengar keluh kesah saya. Iya Bu Devi, sama-sama. Baik Ibu, saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Er. Bagaimana nih perasaannya setelah proses coaching tadi? Perasaan saya senang sekali Bu, karena saya sudah bisa membantu Koci menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Anis, setelah proses kegiatan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Anis. Baik Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi ketercapaian indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu, saya ada sedikit catatan tadi ya Bu ya. Nah, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya sudah mencatat beberapa hal yang Ibu sudah lakukan, interaksi dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga ini Bu, untuk mengakhiri kegiatan supervisi, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Eri. Harapan saya semoga Ibu dapat memahami alur Tirta sehingga nantinya benar-benar dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Baik Bu Anis, cukup sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih Bu Eri, selamat siang.